Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran Akidah Ala kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pelajaran 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah berisi tentang ajaran Allah kepada manusia. Kitab-kitab Allah berisi wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia sebagai pedoman hidup. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia wajib mengamalkan ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Setiap kitab diturunkan kepada umat atau golongan tertentu. Hanya Al-Quran yang ditunjukkan untuk seluruh umat. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Yang pertama, Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab itu berasal dari Allah dan diturunkan kepada para rasulnya. Nah, Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kitab yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Nah, isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya, kita wajib mengikuti dan mentaati ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar membaca, memahami, dan menghayati Al-Quran. Coba anak-anak kelas 4 tentunya sudah pandai ya membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 4, yuk mari kita rajin mengaji Al-Qur'annya ya setiap hari. Dengan mengaji Al-Qur'an, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk tugas kelas 4, anak-anak silakan membuat rangkuman materi pelajaran 3 ini, yaitu tentang iman kepada kitab. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.